Kembali lagi di channel Klavo Sukacita. Di hari ini saya hendak membagikan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal 66 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Namun sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Puji dan syukur bagimu Tuhan Allah, Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan oleh kuasa Roh Kudus yang membimbing, menuntun, menguatkan, dan menaungi melengkapi kami. Di saat ini kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan melalui channel Klavo Sukacita. Karena itu kami memohon tuntunan kuasa Roh Kudus atas kami sekalian, baik hamba yang memberitakan firman, tetapi juga setiap pemirsa yang berada di mana saja mereka berada. Tuhan juga kuasai dengan kuasa Roh Kudus agar kami semua dapat memahami maksud Tuhan melalui pemberitaan firman di saat ini. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari Mazmur 66 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Demikian firman Tuhan. Dan dari firman Tuhan dalam Mazmur 66 ayat 1 sampai 2 ini, tema kita adalah muliakanlah dia dengan puji-pujian. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Kalau kita melihat tema sentral daripada kitab Mazmur ini, temanya adalah doa dan pujian. Dan penulisnya adalah Daud, tetapi juga ada beberapa orang lain yang juga menulis kitab Mazmur. Dalam bahasa Ibrani, kitab Mazmur disebut Tehillim yang berarti puji-pujian. Tujuan kitab Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud dan juga beberapa orang lain itu adalah untuk mengungkapkan perasaan mendalam manusia dalam hubungan dengan Allah yang di dalamnya memuat, pertama, doa kepada Allah untuk mengungkapkan kepercayaan, kasih, penyembahan, ucapan syukur, pujian, dan kerenduan akan persekutuan yang erat. Tetapi dalam doa itu juga mengungkapkan kekecewaan, kesesakan mendalam, ketakutan, kekhawatiran, penghinaan, dan seruan untuk pembebasan, kesembuhan, atau pembenaran. Hal yang kedua yang termuat di dalam kitab Mazmur adalah ditulis sebagai nyanyian yang mengungkapkan pujian, ucapan syukur, dan pemujaan kepada Allah dan hal-hal besar yang telah dilakukannya. Dan yang ketiga yang termuat di dalam kitab Mazmur adalah beberapa pasal yang berisi bagian-bagian penting berhubungan dengan Mesias. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tadi telah saya sampaikan bahwa tema kita adalah muliakanlah dia dengan puji-pujian. Puji-pujian itu penting sekali. Menurut Martin Luther, puji-pujian berguna bagi orang percaya bukan untuk Tuhan. Sebab dengan puji-pujian manusia menyadari dan akan menghayati tindakan Allah dalam hidupnya. Kita semua pun juga dalam kehidupan kita harus memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu adalah hal yang berguna bagi kehidupan kita. Sebab dengan memuji Tuhan kita akan dikuatkan dan dimampukan, dilengkapi untuk dapat menghadapi setiap situasi hidup yang Tuhan izinkan kita temui. Entahkah ketika kita berada di dalam duka cita, entahkah ketika kita berada di dalam kesukaran, entahkah kita berada di dalam kelemahan fisik, penderitaan, kita diingatkan untuk selalu memuji Tuhan. Daud dalam situasi hidup apapun yang dia alami, dia tidak pernah luput atau lupa untuk memuji Tuhan. Sebab bagi Daud memuji Tuhan itu adalah sesuatu yang penting dalam hidupnya. Dia harus dan wajib memuji Tuhan. Bahkan ketika dia masuk Yerusalem dengan puji-pujian dan tari-tarian, istrinya sempat berkata kepadanya bahwa apakah engkau seperti orang gila yang melupakan siapakah engkau sesungguhnya, seorang raja tetapi menari-nari seperti orang gila. Daud berkata bahwa untuk memuji Tuhan, saya bisa seperti apa saja. Bahwa seluruh kehidupannya dia pergunakan untuk memuji Tuhan. Bukan saja ia menaikkan syukurnya kepada Tuhan sebagai wujud ia memuji Tuhan, tetapi juga melalui tari-tariannya, dengan musik, dengan nyanyian, semuanya itu adalah bagian dari memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu penting.
Memuji Tuhan itu wajib bagi setiap orang yang percaya. Karena dengan memuji Tuhan sesungguhnya hendak menyatakan kepada semua orang bahwa kita adalah orang-orang yang tahu mengucap syukur. Oleh karena itu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dalam situasi hidup apapun yang kita alami dalam hari-hari hidup kita, melalui Daud yang terus mengingatkan kita secara khusus dari bacaan kita di hari ini, memuji Tuhan adalah hal yang berguna. Memuji Tuhan itu wajib. Memuji Tuhan adalah hal yang terbaik yang harus kita jalani, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, supaya memuji Tuhan menolong dan memampukan kita di dalam kita memaknai setiap anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hari-hari hidup kita. Dan melalui puji-pujian kepada Tuhan, Allah melihat hati kita, Dia akan mengetahui secara persis di apa yang sesungguhnya ada di dalam kehidupan kita. Karena kita memuji Tuhan, karena kita menyembah Tuhan, karena kita merasa bahwa hanya Allah satu-satunya yang patut disembah, hanya Dia satu-satunya penyelamat kita, hanya Dialah yang besar mengatasi bumi dan langit ini, dan kita ini hanyalah seperti butiran pasir kecil dan tidak terlihat sesungguhnya. Tetapi ketika kita memuji Tuhan, Dia tahu seperti apa kita, Dia tahu siapa kita, dan Dia akan senantiasa ada dalam setiap pergumulan kehidupan kita hari demi hari. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian kita setiap saat. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa ketika kami berada di situasi-situasi hidup, baik itu kesusahan, penderitaan, persoalan, masalah, terkadang kami lupa memuji Tuhan. Tetapi sesungguhnya yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami di tengah-tengah badai hidup yang Kau izinkan kami temui itu, bahwa kami harus selalu memuliakan Tuhan dan memuji Engkau. Dengan demikian, Tuhan akan terus menyatakan kuasa penyertaan perlindungan. Dan sukacita itu akan terus kami alami di dalam hari-hari kehidupan kami, pun juga di tengah-tengah tantangan dan persoalan masalah kami. Kami senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, supaya Engkau jaga dan berkati. Berkati semua orang yang terhubung dengan channel Klavo Sukacita, di mana saja mereka berada. Kekuatan, penyertaan, dan perlindungan-Mu selalu Tuhan Engkau nyatakan dalam hari-hari hidup setiap saat. Demi Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.